semuanya. Ada aman? Nobody is stupid. Nggak ada orang lahir bodoh. Glory, haleluya. Oke, selama pastor ini pergi Anda belajar dari Pastor Budi, Pastor Evelyn, Pastor Shirley. Semua belajar mengenai the vision of God. Visinya Tuhan. Betul apa tidak? Amsal 29 ayat 18. Kita semua membuka halaman yang sama. Amsal 29 ayat 18. Firman yang luar biasa, yang tidak bisa diabaikan, yang tidak bisa disepelekan. Dia ada tertulis di situ untuk tujuan tertentu. Amsal 29 ayat 18. Katakan pada kiri kanannya, di tempat ini mujizat terjadi. Nah, mujizat yang paling besar adalah merubah orang dari orang berdosa menjadi serupa dengan Kristus. That's mujizat yang paling berat tuh. Anda bisa sembuh dari kanker, Anda bisa sembuh dari sakit jantung. Sama saya tahu pada kalian semuanya. Kalau hidupmu nggak sepadan sama Tuhan, balik lagi kankernya. Penyakit bisa kembali loh. Tapi perubahan karakter akan sulit. Jika engkau telah dibentuk sama Tuhan. Amin. Lihat di Amsal 29 ayat 18. Mari katakan sama-sama. 2, 3. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah. Saya mau tanya pada kalian, kenapa kok rakyat jadi liar? Menjadi liar karena nggak ada arah hidup. Menjadi liar karena nggak ada tujuan hidup. Tidak ada goal. Anda mau tahu kenapa gereja miskin, kenapa pendeta miskin? Sebab itu pendeta nggak punya goal. Tidak ada orang mencetak gol tujuannya untuk gagal. Orang mencetak gol untuk sukses. Amin. Di dalam bahasa terjemahan NIV, New International Version Bible, dikatakan seperti ini. Di mana bila tidak ada pewahyuan profetik, rakyat menjadi binasa. Di mana tidak ada pewahyuan profetik dari Tuhan, liar rakyat. Dengan kata lain, Anda mesti bisa dengar suara Tuhan. Kemudian Tuhan kasih gambar apa yang dia katakan. Supaya engkau tidak liar dan tidak binasa. Amin. Tadi malam saya bagikan di kebaktian hari Sabtu. Artinya hari Sabtu sama hari ini mesti di-connect ke banyak. Vision, bahasa Inggrisnya daripada wahyu adalah vision. Sekarang kita buka ke kitab Kisah Rasul 2 ayat 14. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai ayat 17. Saya suka firman yang disingkapkan. Katakan firman yang disingkapkan. Firman yang disingkapkan memberi pengertian. Firman yang kita ngerti akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32 ngomong itu. Right? Saya nggak mau bodoh dengan apa yang Tuhan sediakan bagi saya. Saya mesti ngerti. Kisah Rasul 2 ayat 14 sampai 18. Kalau sudah ketemu katakan sudah. Katakan sama-sama dengan saya. 2, 3. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 Rasul itu. Dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka. Karena hari baru pukul 9. Stop. Mereka disebut orang mabuk karena apa? Kenapa mereka disebut orang mabuk? Why? Lihat ayat 13-12-nya. Naik sebentar. Ayat 13, katakan sama-sama. Tetapi orang lain menyindir. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat 12. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu. Sampai berkata seorang kepada yang lain. Apa artinya ini? Apa sih yang mereka lakukan? Sampai mereka pikir ini orang mabok. Lihat ayat 11. Dan ayat 10. Dan ayat 9. Dan ayat 8 dan 7. Kita mulai dari ayat yang ke-5. Oke? Katakan sama-sama dengan saya. 2, 3. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Stop. Segala bangsa. Ada orang Indonesia enggak? Ada enggak? Ada enggak? Kalau enggak ada, kenapa ditulis segala bangsa? Alkitab bukan penipu loh. Ada amin? Oke? Ayat 5, katakan sama-sama. 2, 3. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. So, ada Yahudi Cina nggak? Ada Yahudi Arab nggak?
Ada Yahudi Afrika nggak? Yes, kalau Anda tahu Exodus, kapal Exodus yang membawa orang Yahudi kembali ke Israel. Ada Yahudi Rusia, ada Yahudi Inggris, ada Yahudi Afrika, ada Yahudi RRT. Kapan saya bawa kamu ke Israel? Ya. Ibu ini gak suka tur soalnya sih. Ayat 5. Kalian mesti pergi ke Israel. Kamu akan ketemu orang Yahudi Arab, Yahudi Afrika, Yahudi Swedia. Yahudi kok bisa ada di Eropa gimana? Well, Anda nggak pernah baca bukunya Hitler? Bukankah orang Yahudi dibawa semua ke Eropa? Dimasukkan kamar gas? Yes or no? Apakah ada Yahudi di Polandia? Full. Apakah Yahudi di Hungaria? Yes. Oke? Belum lihat Yahudi Cina ya? Kalau kamu ke Israel kamu ketemu Yahudi Cina. Mereka adalah bangsa Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka ini semua yang berkata-kata ini orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita kan orang Partia, orang Media, orang Elam, orang Mesopotamia, Irak, segala macam, Yudea, Kapodikia, Pontus, Asia Kecil, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, saya mau tanya pada kalian, mereka dibilang mabuk gara-gara apa? Orang Galilea ngomong bahasa Mesir. Orang Galilea ngomong bahasa Lebanon. Orang Galilea ngomong bahasa Arab. Mereka shock, what's going on? Dan mereka tidak berbahasa roh yang tidak dimengerti. Sebab mereka berbahasa yang dimengerti bangsa tersebut. Dan waktu mereka ngomong bahasa Arab, bahasa Mesir, mereka mengatakan kebesaran Allah Abraham, Ishak dan Yakub. So, ini dapat terjadi kenapa? Lihat ke ayat 4, 3, 2, 1. Katakan sama-sama, ayat 1-nya, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi, suatu tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4 katakan sama-sama serentak. 2, 3. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Katakan sama-sama, Roh Kudus memberi perkataan. Untuk mereka katakan. Dan bahasa yang dipakai mereka dijelaskan di ayat 5 sampai ayat 13. Bahasa seluruh bangsa Yahudi yang ada di seluruh negara bangsa-bangsa. Berarti mereka mengatakan bahasa baru yang bukan bahasa mereka sendiri. Tapi orang lain ngerti loh. So, saya mau tekankan pada kalian. Baptisan Roh Kudus. Dan dikatakan bahwa mereka mengatakan kebesaran Allah kita. Baptisan Roh Kudus bukan sekedar untuk berbahasa roh. Baptisan Roh Kudus untuk menyatakan, menubuatkan, proklamirkan kebesaran Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Ada tujuannya. Bukan hanya berkata kira bahasa kata-kata. Dengan yang baik. Bagi Anda yang berbahasa roh, Anda mesti minta karunia untuk menginterpretasikan. Tujuan kalian bukan berbahasa roh. Tapi mendeklarasikan siapa Tuhan itu. Untuk ayat 14, 15. Baca selanjutnya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul tersebut dengan suara nyaring. Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem. Ketahui dan camkanlah perkataanku ini. Orang ini gak mabuk yang seperti kamu sangka. Ini baru jam 9 pagi kok. Tapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Katakan sama-sama ayat 17. Inilah nubuatan Nabi Yoel. 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia.
Maka anak-anak semua laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Apakah semua mereka bernubuat akan Allah? Yes, pada hari Pentakosta mereka proklamirkan nubuatkan the greatness of our God. Kita nyanyi how great is our God. Mereka prophesy kebesaran Tuhan. Tujuan Anda di penuh Roh Kudus supaya Anda bisa bernubuat. Bukan sekedar berbahasa yang kamu gak ngerti artinya apa. Tapi itu karunia bahasa roh pasti kamu terima. Sebab itu karunia Roh Kudus yang diberikan pada Anda cuma-cuma termasuk dalam 9 karunia Roh Kudus yang ada di 1 Korintus 12. Jelas ini. Dan tujuan Anda diberikan bahasa baru, bahasa roh, tujuannya adalah untuk, buka 1 Korintus 14 ayat 4. 1 Korintus 14 ayat 4. Katakan sama-sama, 2, 3. Siapa yang berkata-kata? Sudah ketemu? Sudah ketemu? Kita katakan sama-sama, 2, 3. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, dia membangun jemaat. So pada hari Pentakosta mereka berbahasa yang Roh Kudus berikan. Ini bahasa roh R kecil, itu manusia roh kita yang bicara. Dengan bahasa yang kamu gak ngerti. Tujuan kamu bisa berbahasa roh untuk membangun diri. Kata membangun diri. Membangun manusia roh saya. Sebab kekuatan Anda melawan setan bukan kekuatan intelek, tapi kekuatan manusia roh. Itu yang setan takut sama Anda. Saya kalau udah, baik. Melalui pengalaman pribadi. Saya pelajari melalui pengalaman. You must experience it supaya kamu bisa ngajar. Pada waktu saya melayani di desa-desa, di kampung-kampung. Selalu berhadapan dengan orang-orang pakai opo-opo. Orang pakai jimat, pakai dukun-dukun, pakai ilmu sihir. Orang yang pakai keris, orang yang pakai ilmu-ilmu kebatinan, tenaga dalam, ilmu kabal. Mandi air kembang segala macam. Dan mereka selalu, sementara saya mendoakan mereka, altar call, ternyata mereka ngerapal, saya di mantra. Tapi setelah pada waktu mereka memantra, gak mempan sama pastor ini, bahkan saya gak tahu saya di mantra. Jujur. Kenapa? Mantranya gak mempan. So pada waktu saya tumpang tangan pada mereka. Dan saya berkata, terima Yesus atau kau binasa. Dan saya tumpang tangan. Seperti badan seperti ada kekuatan. Jatuh ke bawah. Dan so mereka berkata, ada sesuatu dalam kamu yang saya gak bisa tembus. Of course kamu gak bisa tembus. Sebab manusia roh saya jauh lebih kuat daripada setan di dalam kamu. Nangkep ini? So sekecilnya kalian. Kalau engkau 6 tahun pun kalau sudah lahir baru. Tanpa berbahasa roh ya, hanya lahir baru. Setan manapun juga, jauh dibandingin, kekuatannya jauh di bawah manusia roh anak kecil yang lahir baru. Kamu gak setuju sama bahasa ini? Jadi, kamu mesti berdasar pada feeling rasanya. Ini kebenaran yang saya bagikan. Mengenai kamu hidupin apa enggak, that's your problem. Tapi kalau engkau tahu kebenaran ini akan memerdekakan kamu. Anak kecil 6 tahun yang lahir baru dipenuhi Roh Kudus. Sebab mereka yang percaya pada Yesus diberikan kuasa menjadi anak Allah. Do you understand this? Itu kuasa mengalahkan segala setan neraka manapun juga. So kalau itu anak tahu dan dikasih tahu bahwa kuasa Allah dalam dia jauh lebih besar pada neraka manapun juga. Pada waktu dia disantet, waktu dia diguna-guna, dia akan berkata, dalam nama aku cancel semuanya. Gagal. Gagal. Kenapa? Setan ngerti Alkitab. Kamu yang gak ngerti. Itu yang bikin kalian gak berhasil sebagai orang Kristen. Because you don't understand the word, but the devil does. Ingat ya, waktu Tuhan berbicara, Tuhan berfirman, setan di sampingnya. He knows the Bible inside out. Dan makanya orang Kristen agamawi, itu Kristen kesetanan. Itu Kristen paling jago khotbah. Setan ngerti Alkitab. Apakah setan bisa khotbah? Bisa. Oh Yesus juga khotbahin kok. Waktu Yesus di padang gurun. Yesus dibilang seperti ini. Kalau engkau anak Allah, itu ubah nih batu jadi roti. Halo. And then dia ngomong, ada tertulis loh. Katanya kalau kau berjalan malaikat menantang engkau, supaya kau gak tersandung. Panggil malaikat sana. Jatuhin, nanti kan malaikat menantang.
Tahu Alkitab mah? Kamu nggak tahu, dia tahu. Makanya Kristen agamawi itu menjijikan tuh apa? Itu setan yang ngatur dia tuh. Khotbah caranya iblis. Bukan khotbah dari apa Tuhan katakan. Setan itu penuh di gereja. Mama kiri kanannya, ini bukan tempat anti setan, ini tempat banyak setan di sini. Jangan berpikir bahwa kalau kamu udah jadi pendeta, jadi pengkhotbah, kamu anti setan. Banyak setannya justru. Semakin dekat sama Tuhan, semakin dikejar setan. Gak ada orang Kristen, semakin diurapi, setan lari sendiri. Dari mana ilmunya? Ada perimpamaan yang berkata, laler selalu mencari domba. Kalian mau tahu kenapa domba di Israel ada gembalanya yang mesti jagain? Sebab lalernya suka ngumpul di depan matanya. Yang kalau udah ngerumunin matanya domba, lama-lama dia dimakan matanya buta dia. Sampai gak tahu jalan. Bagaimana cara setan membutakan kamu? Penglihatan mata rohani kamu dimatiin. Kalau dia bisa matiin mata rohani kamu, kamu hancur. Hancur. Oke, ayat 17. Kita lihat nubuatannya Joel. Apa ini? Katakan sama-sama. 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ayo stand the same page. Oh, kamu baca 1 Korintus 14 tadi. Oke, balik ke kisah 2 sekarang. Balik ke kisah para rasul pasal 2. Saya mau kelar dalam 2 jam ya. So saya ngomongnya cepat 2 jam kelar. Tadi pagi saya bisa kelar sebelum jam 11. Mujizat terjadi. Dahsyat, man. Pakai offering lagi. Kelar, men, sebelum jam 11. Saya kalau pas ini bisa berubah, kalian bisa berubah. Tenang aja. It's been a long time, man. Saya bisa khotbah 2 jam. Ayat 17, kisah Rasul pasal 2. Katakan sama-sama. 2, 3. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Yang namanya manusia angkat tangan. Yang gak angkat tangan hewan. Yang namanya manusia angkat tangan. So apakah Roh Kudus milik kalian? Apakah Roh Kudus dijanjikan Tuhan bagi kalian? Come on, kalau dia dijanjikan, sikap, man. Jangan lepasin itu janji, minta. Dan minta supaya digenapi sekarang. Ada amin? Oke, Roh Kudus akan dicurahkan atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Devin, Miko, Riko, Eli akan bernubuat. Amin. Kim, Daniel, Becky akan bernubuat. Halo. Ibu Indriani sama Pak Herman masih latihan nubuatan di kamar tuh. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Bahasa Inggris berkata, your young men. Anak-anak mudamu, pemuda-pemudimu akan mendapat penglihatan. Katakan penglihatan. Vision. Terus. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dream. So saya mau tanya pada kalian. Apakah akibat tujuan di bab Roh Kudus mendapat bahasa roh? Atau mendapat mimpi, nubuatan, dan vision? Itu yang mesti ditekankan, bukan la. Kalau engkau mau berbahasa lidah di mobil sana. Bahasa lidah di WC sambil setor. Biar lebih cepat keluarnya. Kalau engkau mau berbahasa lidah di mobil sambil ganti baju. Di mall supaya nggak usah belanja. Jelas ini? Tapi tujuan utama dibaptis Roh Kudus bukan supaya kau berbahasa roh. Bukan supaya kamu tumpang tangan saksi sembuh. Itu semua bagus, itu karunia Roh Kudus. Tapi tujuan utama kau dibaptis Roh Kudus. So that you can dream and see vision and prophesy what God is talking to you about. Release it. Kenapa para pastor saya suruh khotbah mengenai mimpi dan visi? Because it's the baptism of the Holy Ghost. Itu tujuan kamu dibaptis Roh Kudus. Jelas ini? Waktu kalian berbahasa roh hanya manusia yang bekerja. Tapi pada waktu kalian dipenuhi Roh Kudus ambil alih dan Roh Kudus akan ngomong sama kalian. Vision is the language of the Holy Spirit.
Visi adalah bahasanya Roh Kudus. Visi menggambarkan pikirannya Roh Kudus bagi kalian itu apa. Dan kita akan belajar siang hari ini sebanyak mungkin. But saya cuma ada 2 jam. Apa boleh buat? Beli kaset saya tadi malam. Sekarang kita akan belajar mengenai the power of vision. Salah satu senjata yang paling penting bagi seorang pemimpin. The most potent weapon of a leader is vision. Senjata yang paling dahsyat bagi pemimpin is vision. Saya kalau dengar Creflo Dollar khotbah, kalian pernah dengar Creflo Dollar khotbah? Right? You know, every time dia punya TV session keluar di TPN, selalu ada bola dunia, world changers. Perubah dunia. You know, orang yang punya visi bisa ngomong, aku perubah dunia. Tanpa visi, you cannot talk that you are a world changer. Nah, orang-orang yang tidak punya visi selalu sinis. Sinis dan skeptik dengan orang yang berkata, aku perubah dunia. I can bring change in my world. The world is not just one world, dunia-dunia. It can be your world of your family, the world of your company, your business. It can be the world of your church. But you are a world changer. Itu kapasitas yang Tuhan beri pada setiap orang percaya. Orang-orang yang skeptik selalu sinis waktu dengar orang ngomong, kita akan merubah dunia. Kalau Anda menjadi agen transformasinya Tuhan, pasti Anda merubah dunia. Nah, sekalipun mereka skeptical, tidak percaya full dan sinis, mereka nggak nyangkal sih orang skeptik tersebut, bahwa Tuhan kita atau apapun yang terjadi di dunia selama ini adalah orang-orang tertentu sudah membawa rekonstruksi pada dunia ini loh. Walaupun mereka sinis, tetap ada orang yang merubah dunia. Nggak peduli mereka sinis apa enggak. Dan kalau mereka berkata, wah kalau engkau bilang kau bisa merubah dunia, ya chance-nya very slim. Kesempatan kau bisa merubah dunia, kecil banget lah, modal kayak lu mana bisa. Tapi saya mau tahu pada kalian, dengan Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai ayat 18, Yoel 2 ayat 28-29, firman yang sama. Saya mau tahu pada kalian semuanya. Pada waktu Tuhan kasih mimpi, yang kasih mimpi siapa? Yang kasih penglihatan siapa? Yang kasih nubuat siapa? Tuhan kalau udah kasih mimpi, kasih visi, dia kasih bensinnya. Dia kasih bahan pembakarnya untuk bikin itu mimpi terjadi. Untuk bikin mimpi itu membara dalam kalian. Sesuatu yang namanya mimpi dari Tuhan akan memberikan inspirasi kepada pemimpinnya. Akan memberikan ilham. Akan membara di hati kalian. Dan kalian berkata, bagaimana bisa terjadi seperti itu? Well, Rasul ini akan bagikan beberapa, minggu depan lebih banyak lagi ya. Orang-orang yang merubah dunia. Di tahun 1774, 1774, ada pemimpin yang bernama, dengarkan kata saya baik-baik ya, pemimpin, I'm not talking about pastor, leader. Ada pemimpin yang bernama John Adams. Dia boldly declare his vision of a new nation. Dia dengan berani deklarasikan visi dia dari suatu negara baru. Dan dia berkata seperti ini, a union of 13 states independent from the parliament and the king of England shall be established. Kesatuan 13 negara bagian, bebas lepas daripada parlemen Inggris dan Raja Inggris akan segera terjadi. Waktu dia ngomong kayak gitu, semua orang ketawanya semua dia, mana mungkin gak bisa. Dia menghadapi tantangan yang besar. Tapi dalam 2 tahun perkataannya jadi. Yang kita sebut, dalam 2 tahun itu, proklamasi profetik daripada John Adams, tercetuskan, terjadi yang dikenal sebagai the United States of America. Lahirnya Amerika sebab John Adams see a picture. Sebelum Anda lihat gambar, jangan coba-coba membuat rancangan baru. Never try to do something new unless you have a picture. Saya baca bukunya John Adams, I'm inspired man. Kalau satu orang bisa melihat 13 bagian negara, bebas dari penguasaan raja dan ratu Inggris, bebas dari parlemen Inggris, menjadi suatu negara baru dan terjadi. Dalam 2 tahun dia proklamirkan terjadi. Negara Amerika Serikat dilahirkan. Tidak ada mustahil bagi kita yang percaya sama Tuhan.
We have a God who bet his own dream. Kita punya mimpi dari Tuhan kok. He fuel the dream. Dia kasih bensinnya untuk supaya mimpinya terjadi. Amin. Satu lagi ya. Di tahun 1800 ada dua kakak adik namanya Wilbur dan Orville Wright. Wilbur, W-I-L-B-U-R, dan Orville, O-R-V-I-L-L-A, Wright, W-R-I-G-H-T, W-R-I-G-H-T. Mereka membuat pengumuman, zaman mesin terbang sudah tiba. Waktu mereka ngomong kayak gitu, semua orang ketawain dia. 10 tahun penuh dengan kekecewaan perjalanan mereka. Banyak sekali eksperimen-eksperimen yang mereka buat gagal. Tapi Desember 17, 1903, kakak adik Wilbur dan Orville membuat sejarah bagi dunia. Di mana mereka, pesawat pertama mereka, the small biplane engine, pesawat dengan 2 mesin, naik take off di pantai pesisir daripada Kitty Hawk di North Carolina. Hari itu mereka berkata, ini adalah lahirnya musim penerbangan di udara di dunia. Apakah mereka berubah dunia? Are they world changers? Hey, kalau mereka bisa jadi world changers, why not you? Ada amin. Why not you? And tidak ada yang mustahil kalau engkau percaya, karena Tuhan punya rancangan besar bagi kamu. Dan Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kamu. Setingginya langit dari bumi, demikian lebih besar ya rancanganku dibanding rancangan kamu. Ada amin. Satu lagi ya. Kasih inspirasi ya. David ketawa hari ini. Senang saya lihat orang ketawa. Tahun 1940. Ada satu penginjil muda. Namanya Billy Graham. Dia memiliki mimpi yang radikal. Dia dengan beberapa teman mahasiswa yang lahir baru sama-sama. Mendapat penglihatan yang sama. Mereka melihat setiap stadion penuh padat sama jiwa-jiwa yang belum kenal Tuhan. Datang ke Tuhan pada waktu lagu Just As I Am. Just as I am. Waktu itu dinyanyikan, orang pada maju ke depan, terima Yesus. Nah, hari ini, 210 juta orang telah menerima Yesus melalui Billy Graham dari khotbahnya. Tercatat, mulai tahun lalu ya, 1 miliar orang telah mendengar Dr. Graham khotbah di TV maupun di radio. Istrinya baru meninggal beberapa minggu yang lalu. Kalau Dr. Billy Graham, anak muda mahasiswa, bisa dapat mimpi dan gambaran, stadion bisa penuh dan dia penuhi semuanya itu. Dan itu mimpi dikenapi. Berapa besarnya mimpi yang Tuhan mau kenapi dalam kehidupan kamu? Satu lagi ya, kita baru pulang dari Atlanta, Georgia. We are Georgian, we just came back from Atlanta, Georgia, eating soul food. Makanan asli orang Atlanta, Georgia, makanan buruh. Siapa yang pernah nonton movie Gone with the Wind? Scarlett O'Hara. Aduh, belum lahir kau. Anda mesti nonton tuh film. It's the history of slavery in the South of America. Itu sejarah perbudakan orang-orang negro dari Afrika dipindahin ke Amerika. You should learn about history. Cuman ada love story-nya Scarlett O'Hara sama babunya si Missy. You should. Saya udah nonton tuh film berapa kali loh. I like that movie. Okay? Now, karena banyaknya buruh-buruh pada datang ke sana, akibatnya makanan si buruh semenjak mereka dimerdekakan dari perburuhan menjadi makanan umum orang Atlanta. Nah, tahu nggak makanan orang Atlanta apa? Persis orang Melayu. Tales, yam, ubi manis, ayam goreng. Jadi kita makannya ubi manis, ayam goreng, jeblok sama gravy, sama saus, sama tales. Yang satu nggak ada adalah tomat hijau digoreng pakai tepung. Oke? Daging cincang dibikin bergedal. Yang dimasak pakai gravy, sausnya kayak ikan ngambang di lem. That's how they eat. Mereka makannya dessertnya peach, karena itu negara, state, bagian negara isinya banyak buah peach. So waktu kita lagi sana lagi musim peach, we are peach out, man. If you understand what I mean, every day is peachy. Kesana dessertnya peach, ini dessertnya peach. Dan kalau Anda
Enak sih, siapa tim musik saya diajak makan sama Lee Grady karena Lee Grady lahirnya di Atlanta, Georgia. Cuman sekarang dia tinggal di Florida. So mereka, this guys, my friend has to try my food. Udah dibawa pergi ke tempat yang jauhnya setengah mati. Padahal jam 7 mereka udah mesti pimpin puji-pujian lagi. Akibatnya terlambat, nggak makan. Aduh, Anda mesti lihat mukanya Henry. Bibirnya Henry putih sekali. Karena musim dingin telah tiba di Atlanta. Semua ternyata pemain musik saya, Ibu Indri bisa nggak makan 7 jam no problem loh. Ternyata ini laki-laki problem ya kalau nggak makan on time ya. Bibirnya putih loh. Habis kelar kebaktian. Dan terus saya ajak makan di kamar saya. Lee Grady saya undang sekali karena Lee Grady mau ngundang mereka karena salah tertuduh. Ini diajak makan nggak kemakan sama sekali, makannya tapau. Dibawa pulang makanannya ke hotel dan harus nunggu sampai ibadah kelar. Ya jam 10 loh. Ya mereka masuk ke kamar saya. Pastor, saya bisa makan. Mereka nadanya aja udah tidak ada tarikan dong. Nggak ada gigi lagi. Saya bisa makan. Makan! Dan mereka makan makanan soul food. Namanya orang Atlanta namanya soul food. Everything is soul. Jadi kalau orang negro udah mulai bermazmur, it begin with the soul, then go to the spirit. So Pastor Ellen belajar nge-soul. Pada waktu di Atlanta, Georgia. So Velma, si pemazmurnya si Barbara Wentropel, dia ambil alih setelah lagu tertentu dia ambil alih. Dan dia kemudian bermazmur dan dia declare pakai lagu soul food. Dan langsung dia gandeng si Erlin suruh nyanyi nge-soul. Dan si negro-negro sebelah saya berkata, she got some soul baby. Saya ngomong sebelahnya, what does she have baby? She got some soul in her. Okay, she got some soul. Semua kita jadi soulis semua akhirnya. Dansa semua pakai soul semuanya. You see, kalau Anda bisa menyesuaikan diri dengan situasi di sana, they love you. They really love you. So we have fun. Menyanyi lagu soul. And then pas Eli masuk ke kamar saya, oh pastor, I did so terrible today. I said, terrible what? Masuk dalam menjadi penyanyi soul. Jimi Hendrix di Indonesia. Tahun 1940, Billy Graham muncul. Dan tahun 1963, kenapa saya cerita mengenai Atlanta, Georgia? Sebab Atlanta, Georgia kotanya Dr. Martin Luther King Jr. Sayangnya kita nggak punya waktu untuk tur di Atlanta. Full. Jam 8 pagi tim musik saya sudah jam setengah 8. Mereka udah jalan dari hotel. Harus persiapkan diri untuk puji-pujian. Karena mereka nyanyi 4 hari setengah non-stop dari pagi sampai malam. Tidak ada berhenti sama sekali. So mereka nggak melihat Atlanta. Kecuali perjalanan jalan dari hotel ke gereja. Itulah Atlanta. Yang mereka lihat cuman rumah-rumah kolonial. So one thing I like about Atlanta is all green. Lain sama California, Los Angeles. Itu memang lost. Mana-mana padang pasir, padang gurun, coklat semua. Tapi masuk ke Atlanta, Georgia is full, lush, full green. Penuh dengan hijau. Tunggu masuk North Carolina, even better. Beautiful North Carolina. Tempat si Orville tuh tinggal. So, Dr. Martin Luther King, pendeta muda dari gereja Baptis di Atlanta, Georgia. Suatu hari dia berdiri di tangga daripada gedung Lincoln Memorial di Washington DC. Dan dia menggambarkan suatu gambaran tentang dunia di mana tidak ada prejudis, tidak ada kebencian, tidak ada problem dengan ras, suku, perbedaan suku dan ras. Dan dia berkata seperti ini, kalau Anda pergi ke Museum Martin Luther King, you will hear his preaching. Dan dia ngomong seperti ini, I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the intent, by the content of their character. Saya mendapat mimpi, saya melihat keempat anak saya hidup di dunia di mana mereka tidak akan dihakimi oleh warna kulit mereka, tapi mereka akan dihakimi oleh isi daripada karakter mereka. Walaupun Dr. Martin Luther King Jr., kalau Anda pernah nonton filmnya, dia dibunuh, cara pembunuhnya namanya assassination, oke? Tembak shot langsung ke depan, dengan kejam sekali, dengan sadis dia ditembak mati. Tapi mimpinya sampai hari ini masih hidup. Karena pada waktu kita melakukan AWA di Atlanta, tujuan utama tekanan daripada Lee Grady adalah memutuskan belenggu perbudakan dari orang negro di Atlanta. Karena mereka selalu menjadi mental budaknya kuat sekali di sana.
40 tahun sudah berlalu. Mimpinya Dr. Martin Luther King masih bergairah sampai hari ini. Saya mau tahu pada kalian semuanya, gereja generasi apostolik dilahirkan karena 4,5 tahun yang lalu. July 2007, exactly 4.5 years. Kita 4,5 tahun persis. Maret, April, May, June, July. 4 tahun, 5 bulan. Oke? Dr. Naomi Dodi berdiri di depan konferensi Maria Magdalena Ministry. Di kebaktian konferensi wanita pertama yang pasti diadakan. And she shared the dream about building a prevailing church. Dia bagikan mengenai membangun gereja yang tidak dapat ditaklukkan oleh iblis. Alam maut tidak bisa menelannya. Dia berkata, the church is the more powerful force on earth. Gereja memiliki kuasa yang luar biasa. Dan itu membara di hati Ibu Indri, membara di hati Pastor Hendri. Ini bukan melebih-lebihkan sama sekali, tapi ini bagaimana saya melihat GGA. Gereja yang diinspirasikan oleh kata-kata yang penuh gairah. Tidak ada GGA, karena saya ada ambisi. Because I don't have a passion to be a pastor. But I have a vision to be a leader. Kalau kita gulung semuanya daftar yang baru dibaca tadi mengenai Dr. Martin Luther King, Billy Graham, the Wright Brothers, mengenai, who else tadi saya ngomong? John Adams. Saya ngomong pada semua orang skeptik. Yang gak percaya bahwa satu manusia bisa merubah dunia. Mereka sendiri mau gak mau mesti ngaku bahwa dunia bisa berubah karena seseorang. Daripada ribut dan menjadi sinis, mana bisa. Mau ya tanya pertanyaan yang paling teguh dan pertanyaan paling penting. Apa persamaan antara Dr. Martin Luther King, Billy Graham, John Adams, the Wright Brothers? Apa persamaan mereka? Sebab persamaan mereka akan menentukan apa yang kau akan jadi di masa depan kamu. Persamaan dari mereka semua adalah they all have compelling vision. Mereka memiliki visi yang betul-betul kuat sekali dan berani sekali. Jangan berani-berani Anda menjadi pemimpin suatu apapun juga tanpa kau dapat visi. Sebagai cell leadership juga, pemimpin cell. If you dare to receive the appointment, pengobisian Anda jadi pemimpin cell because of a vision. Bukan tugas, Ibu Rina. Visi. Jangan coba-coba jadi ketua sel karena ditugasi, karena disuruh sama pendeta kamu. Never do that. You should ask them, what do you see in me? Dan apa yang kau mesti peluk sebagai pemimpin? Tidak sembarangan asal jadi mengambil jabatan tersebut. Kenapa Pastor Hendri? Visi itu begitu penting. Because vision is at the very core of leadership. Visi itu ada di jantungnya seorang pemimpin. Kalian menyingkirkan visi dari pemimpin, kamu potong jantungnya dia. Mati dia. Yang bisa bikin saya bergairah. Orang bertanya, Pastor itu kok bisa khotbah 3 kali 3 jam, berdiri terus non-stop, kok gak capek-capek tapi rame terus. Itu kenapa ya? Did you ever wonder? Pernah bertanya? Dari mana dapat kekuatan itu? Kok gak capek-capek? Semakin 3 jam bukan semakin diam, semakin rame. Betul apa tidak? Pastor Evelyn kalau bilang, tidak ada pendeta yang mengabarkan Injil yang begitu penuh ekspresi seperti Anda. Anda kalau udah gambarkan ilustrasi itu jelas sekali ekspresinya. Mestinya kebaktian kedua lebih slow dibandingkan kebaktian pertama dong. Am I slowing down or am I speeding up? What is it? Vision. Kalau nggak lihat visi, nggak ada gairah, nggak ada kekuatan. The vision make you strong. The vision make you persist. The vision make you pressing on. Kalau belum berhasil, maju terus. I will not quit. Because the vision is tarrying. Karena itu penglihatan menunggu kamu. Habakuk 2 katakan itu. Right? Dengan kata lain, pasal ini bisa berkata, vision is the fuel that leaders run on. Bensinnya pemimpin, visi. Bukan premix. Visi. Bukan visa, visi. Beda dari visa, saya dari visi. Kalau kamu dapat visi, visanya akan dapat. Ada amen? Apa sih visi itu? It's the energy that creates action.
Visi adalah tenaga yang menciptakan tindakan. A man and woman of action. Pastor Indri bisa pulang dari kebaktian ini ya. Kita kelar jam 3, jam 4. Udah gitu saya makan siang. Habis makan mimpin sel leadership junior youth. Right? Orang wonder, where did you get the energy from? Kok nggak berhenti-berhenti gitu? Pendeta lain udah duduk depan restoran, gembrot perutnya, nonton TV. Saya geli lah sama pendeta nonton TV terus. Kok kurang kerja? Entah apa tuh. Sabtu sebelum khotbah, nonton sepak bola. I'm not joking loh. This is real. Karena pendetanya nginep di rumah saya. Dia pikir yang punya rumah sudah tidur. Ternyata saya belum tidur, saya keluar. Begitu keluar dia punya remote, macet men. Saya bilang, gak heran lu mati muda semua. Sebab visimu bola. Masa dia bisa ngomong mengenai bola dan tinju lebih efektif daripada Injil? Saya bilang, kamu tahu kenapa khotbahmu melempem hari Minggu? Because you have not fueling yourself with the dream of God. Kamu masukin bola, sepak bola, plus tinju. Saya baru tahu Sabtu TV isinya kayak gitu dari pendeta. So visi adalah tenaga yang menciptakan action. Visi adalah api yang menyalakan gairah dalam pengikutnya. Bahasa ini sangat bangga sekali saya melihat Pastor Budi, Erlin, Danny, Pastor Shirley bergairah. Saya cerita mengenai pastor-pastor saya di Atlanta, Georgia. Yang satu rajin menggembalakan. Yang satu full speed menginjil terus. Diinjilin terus. Itu Pastor Danny, itu penginjil kita. Tapi setelah diinjilin semua menang. Administrasi. Kupon, administrasi mereka semua. Pokoknya gue maju menangin jiwa. Pantang mundur. Setelah itu, urusan ya. Saya maju lagi. Kita lagi tahu utus ke dusun Koko. Berapa penduduk? 200. 200 kalau 1 bulan gak perlu tambah semua, awas loh Dan. So next trip, Pastor Danny pemimpin. Pastor Danny dengan timnya, dengan semua sel akan saya gerakan semuanya. Right, Dan? Jalannya cuma 1,5 jam, cincai lah. Pakai Avanza nyampe lah. Avanza masuk truk. Oke? Yang ada di Pastor Danny, Pastor Budi, Pastor Shirley, Pastor Erlin, Pastor Deli, Belly, Lily, everything is with Lily. You know what they have? Mereka nggak punya keahlian. Aduh, ngomong keahlian khotbah, ngomong keahlian ngomong depan umum, far out, masih jauh. But you know what they have? They have the fire of the vision in my heart. Karena mereka meluk api daripada visi Tuhan dari pemimpinnya. We can go from there. Dan mereka bertumbuh dari glory ke glory because of the vision. Kalau Anda mau jadi pemimpin di gereja saya, you must embrace my vision. Sebab kalau kau nggak peluk visi daripada pemimpinnya, nggak bisa jadi pengikut saya. Because you will go in another direction. Kamu akan pergi ke arah yang berbeda. Gereja baru bersatu because of a vision. Amen. Visi adalah panggilan yang jelas yang menopang segala upaya yang terfokus. Dari tahun ke tahun, dekade ke dekade, semua perbuatan besar di dunia, di mana anak-anak Tuhan berkorban uang, berkorban tenaga, itu semua gara-gara visi. World Vision diketemukan oleh seorang pengusaha dari California. Suatu hari dia lihat orang-orang pada ngantri makanan, kelaparan. Ada beberapa anak pingsan karena pas datang depan mejanya giliran dia makanannya habis. Dan mereka udah tunggu kelamaan, udah lemas sekali, mati, pingsan. Dan kemudian pendiri World Vision saw it. Untuk menjadi visionary, you must see the vision. Dia melihat orang mati kekurangan makanan. Dia pulang ke negara bagiannya. Dan dia berkata pada teman-teman basisnya semua, teman-teman pengusaha dikumpulin semua. Dia berkata, let's go man, let's feed the hungry.
Saya nggak tega ngeliat orang nganti makanan mati, nggak tambah dapat makanan. Dan sekarang dia menjadi pendiri The World Vision. Anda mesti jadi orang yang punya gambaran. What are you doing? Ada amin. So Amsal 29 ayat 18 berkata, di mana tidak ada wahyu, umatnya liar. Terjemahan lama berkata, di mana tidak ada wahyu, umatnya binasa. Kenapa kok bisa binasa? Kenapa bisa liar? Sebab mereka tidak ada fokus dan nggak bisa fokus. Mereka nggak bisa mencapai goal. Mereka akan binasa. Mereka tidak memiliki kegairahan, vitalitas yang bikin mereka hidup total. Vision make you alive. Vision cause you to have vitality, to makes you feel alive. Vitalitas akan ada dalam kehidupan kamu. Kalian anak-anak presiden university, kalau kamu nggak ada visi, kenapa kamu kuliah? Kamu akan malas belajar. Pelajaran menjadi beban, bukan suatu pompa, bukan suatu kerjaan yang mesti dilakukan, because you are pursuing innovation. Saya suka belajar, masa hidup saya yang paling bahagia waktu saya kuliah di universitas. That's the best time of my life. Karena waktu kamu kuliah di kampus, you know why it's exciting? Satu, kamu nggak bisa nyontek. Oke? Karena setiap teman-teman kamu fakultasnya lain-lain. Kamu pilih fakultas sendiri, kamu pilih fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, fakultas biokimia. Kamu bisa sama-sama SMA. But once kamu di kampus, you are all different. Di situ kamu akan lihat who is achieving the goal. Makanya saya paling suka ngomong sama anak-anak muda. Because you have a future to hold. Oh, masa depan kamu dahsyat, anak muda. You don't know yet. Sampai kamu kenal Tuhan saya. What the future hold for you. So visi memberikan vitalitas yang bikin kamu merasa hidup total. Tapi saya nggak berkata bahwa gereja hanya butuh visionari. Gereja hanya ada pemimpin visionari nggak cukup. Sebab kalau gerejanya lagi patah hati, patah semangat, kamu butuh orang yang menyemangati. Kamu butuh gembala. Dan kalau gerejanya berantakan organisasinya, panggil administrator yang jago membereskan problem organisasi. Kalau gerejanya penuh dengan membutuhkan penguatan, nasihat baru, panggil guru supaya dia bisa kasih nasihat dan menguatkan kalian. Tapi kalau gereja mau memiliki visi yang menghormati Tuhan dan memajukan kerajaan Allah, gereja butuh pemimpin yang ada visinya. So dari semuanya yang dibutuhkan, fivefold ministry. Rasul adalah visioner. Rasul adalah orang yang melihat what God has for the church. Gembala menggembalakan jemaatnya untuk menguatkan mereka yang luka, yang letih. Guru memberikan penguatan, nasihat. Administrator akan mengadministrasi semua urusan organisasinya. Vision kalau bisa dimengerti oleh pemimpinnya akan mengeluarkan tenaga yang luar biasa di gereja itu. Kekuatan Allah adanya dalam visi. The power of God is unleashed in the vision. Makanya Tuhan kasih senjata pemimpin, yaitu senjata yang ofensif. Namanya visi. Visi itu senjatanya pemimpin yang nakutin iblis. Who the devil is scared of vision. Orang yang bervisi seperti Esther. Bikin setan yang bekerja di Haman gagal total. Untuk membunuh, memusnahkan bangsa Yahudi di Persia. Yes or no? Because of a vision in a woman. Seorang ratu kecantikan yang memiliki visi. Bagaimana caranya si pemimpin dapat visi? Kalau visi sudah bisa diterjemahkan, pemimpinnya bisa lepaskan kekuatan visi tersebut, maka dunia akan mulai berubah. How does a leader receive a vision? Nomor 1, kita kasih definisi dulu ya. What is vision? What is a vision actually? Vision is a picture of the future that produces passion.
Visi adalah gambaran masa depan yang melahirkan, menyebabkan, memproduksi gairah. Jadi kalau ada orang Kristennya melempem, nggak ada gairah, itu orang nggak ada visi. Hello, pernah dengar lagu Ku Punya Visi untuk bangsa ini, sayangnya tidak tahu dapatnya gimana. Jadi nyanyi saja seumur hidup. Halo, pernah dengar nggak lagu itu? Pernah? Kalau pernah dengar berarti kamu Kristen lama. Kristen baru belum pernah tahu lagu kayak gitu. That's an old song. Itu ada nih, lagu lama kan? Apa tuh visinya? Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Jesus is Lord. Ini visi daripada penulis lagu itu, dia lihat setiap lutut yang bertemu sama dia, setiap lutut orang yang ketemu sama dia, pasti sujud kepada Tuhan dan mengaku dengan mulutnya, Jesus is Lord. Alias pertobatan di mana-mana. Amen? Oke. So visi adalah gambaran masa depan yang menghasilkan gairah. Dr. Billy Graham menggambarkan ribuan orang yang tidak mengenal Tuhan datang ke depan, percaya kepada Yesus pada waktu paduan suara menyanyikan lagu Just As I Am. Henry Ford, penemu mobil pertama di dunia. Tahu orang pertama yang bikin mobil? Henry Ford. Oke, kalau Anda pergi ke Michigan, Detroit, Anda akan lihat pabrik Ford. Di airport Michigan penuh sama Ford, toko Ford. Oke, beli turis gift. Kalau pergi ke Michigan, isinya Ford, MGM, all those otomobil. Anda bisa beli t-shirtnya Ford Motor Company. Dan Anda bisa lihat mobil pertama yang si Henry Ford bikin. Henry Ford mendapat gambaran bahwa mobil pertamanya dia namanya Model T. Katakan Model T. Okay? Dan dia berkata, dia melihat gambaran bahwa setiap rumah, setiap driveway, di rumah-rumah di Amerika, di depan parkir, di depan mobil, di depan garasi, di daerah parkiran, dari tukang babi, tukang daging, tukang koran, tukang bikin roti, dari guru sekolah, orang daripada pengusaha, ada Model T Ford diparkir di situ. Dan dia jual mobil pertamanya $290 US. $290 sudah dapat mobil satu. Nah, zaman dulu mahal ya. Sekarang murah. Tapi dulu mahal sekali. Dan apakah mimpinya dia terjadi? Every American is having a Ford car. Apa sih yang saya bagikan? Apa yang pas ini lagi lakukan pada kalian semua hari ini? I'm giving you something. Tidak ada orang yang bisa mendapat visi tanpa pernah melihat sesuatu. You must see something. Dan apa yang kau lihat membuat dadamu berdenyut dengan cepat, membuat jantungmu berdenyut-denyut dengan cepat sekali. Dr. Martin Luther King pun mendapat gambaran yang membuat perbudakan berhenti di Amerika Serikat. What was the picture that he saw? Dia ngeliat dua anak, satu kulit hitam, satu kulit putih. Duduk di webplank. Do you know webplank? Tahu gak ayunan? Siso. Ya, satu ujung duduk, satu ujung satu. Mereka main nyut-nyutan di situ. Tanpa sadar, kulitnya berbeda. Itu gambaran yang si Dr. Martin Luther King pernah lihat. Nah, jadi setiap orang-orang sukses ini berubah dunia, mereka harus melihat gambaran masa depan dulu yang membuat denyut jantungnya berdenyut cepat sekali. Pikirannya betul-betul bekerja dengan cepat. Baru bisa mendapat kesuksesan. Saya mau tanya, kamu lihat gambar apa yang bikin denyut jantungmu berdetak? I'm asking you, what are you saying in the future yang bikin denyut jantungmu cepat sekali? Sebab kalau kamu nggak melihat gambar sama sekali masa depan kamu, you're not going anywhere. Kamu akan hidup di bawah kutuk orang tua kamu. The only way kamu bisa keluar dari kutuk orang tua kamu, kutuk nenek moyang kamu, cuma satu. Where you have a target to go. Kalau kamu punya target kemana kamu akan pergi. You have a vision, baru bisa keluar dari kutuk nenek moyang kamu. Sebab Anda punya gairah untuk keluar dari situasi tersebut.
So gambar apa yang kamu lihat yang bikin jantungmu berdenyut cepat sekali? Apakah gambar anak-anak kecil kelaparan yang lagi minta-minta makanan dan bisa tinggal di tempat yang aman? Apakah itu yang bikin denyut jantungmu berdetak dengan cepat? Gambar apa yang kamu lihat di masa depan? Apakah lihat orang-orang tidak punya rumah, homeless people? Semua Pastor Erlin, pemain musik saya, setiap kali mereka naik mobil mereka berkata, tuh homeless lagi tuh satu, tuh homeless lagi tuh dua. Berapa lagi orang yang tidak punya rumah tuh? Apakah kamu kasihan sama orang yang tidak punya rumah? Gak punya makanan? Apakah kamu akan membuat perumahan bagi mereka? Kalau kamu lihat anak-anak perempuan hamil di luar nikah, apakah engkau menangis akan hal itu? Apakah membara di hati kamu? Apa yang bikin kamu nangis, bikin jantungmu berdetak? That's the vision God is giving you. Apakah kalian melihat orang-orang kesepian di gereja? Kamu merindukan mereka bisa berada dalam komunitas keluarganya Tuhan, dalam kelompok kecil, dalam gereja tersebut. Kalau Anda seorang artis, memiliki karunia menjadi seorang artis, apakah engkau akan memakai karunia yang Tuhan berikan pada kalian untuk mengembangkan pelayanan gereja, untuk memajukan kerajaan Allah? Apakah engkau akan menciptakan Injil yang kreatif di gereja? Apakah engkau akan mengarang lagu demi Injil disampaikan, demi kerajaan Allah dimajukan? Saya percaya, sebanyak gambar yang tersedia di dunia saat ini, demikianlah banyaknya pemimpin yang Tuhan akan bangkitkan. Say it again. Sebanyak gambar-gambar masa depan yang tersedia di dunia saat ini, demikianlah banyaknya pemimpin yang Tuhan siapkan di masa depan kita. Sebab tidak ada pemimpin tanpa gambaran masa depan. Oh, I'm giving you a big picture today. Kalian selalu menjadi solusi bagi orang lain. Ruth solusinya Naomi. You know, tadi pagi, ingat beberapa saat yang lalu sebelum Pastor ini pergi, Franklin Sinai, jemaat kita dari Bekasi mendadak meninggal. Dan kemudian kita gerakan semua sel untuk melayani keluarga ini. Kita juga shock, saya juga shock karena dia baru di kantor di Plaza Indonesia, buka laptop, boom, langsung mati. Serangan jantung. Dan Pastor ini gerakan seluruh sel, seluruh divisi gereja. Mereka boleh teriak, histeris, mau nangis silakan. Mana orang gak histeris, ditinggalkan sama saudara yang tercinta, mendadak seperti itu. Right? Dan saya atur semuanya. Dari rumah duka, mobil, makanan, nunggu rumah duka siap, sampai kuburan, semua GGA yang atur semua. Dan tegas apa yang terjadi? Satu keluarga semua terjamah sama Tuhan. Mereka belum pernah lihat kasih Allah seperti ini seumur hidup. Padahal mereka semua Kristen udah dari dulu. Mereka orang Ambon tahu kekristenan. Tapi mereka belum pernah tahu kasih Allah. Baru di rumah duka mereka lihat kasih Allah itu. Dan pada waktu penguburan selesai, seluruh keluarga itu datang kemari. Yang dari Makassar, yang dari Bandung, yang dari luar kota, pada kemari semuanya. Dan mereka hanya bisa menangis dan berkata, thank you Pastor Hendri. Saya belum pernah lihat kasih Allah didemonstrasikan seperti ini. Never. Gereja musuhnya seperti ini.